pagi hari ini? Sehat-sehat semua kan? Berjumpa lagi dengan Cia Belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar di pelajaran ke-7 dengan tema Mari Mengenal Rasul Allah, subtema Tugas dan Sifat Rasul-Rasul Allah. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat wajib bagi Rasul. Artinya, sifat yang harus dimiliki seorang Rasul. 1. Rasul itu bersifat sidik, artinya jujur dan benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Mustahil dia berkata dusta atau bohong. Kedua, Rasul harus amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil berkhianat. Dia wajib menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Ketiga, Rasul bersifat tablik, artinya menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak boleh menyembunyikan atau kitman sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Keempat, Rasul bersifat fatonah, artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Mari kita meneladani sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama, berbuat yang benar, artinya perbuatan yang sesuai dengan perintah agama. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar. Perilaku harus baik dan santun. Hindari berbuat buruk yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Yang kedua, kalau kita dipercaya atau diberi amanah oleh seseorang, maka kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah, selamanya orang tidak akan percaya. Makanya kita harus menjaga amanah yang telah diberikan kepada kita. Yang ketiga, meneladani sifat tablik. Kita harus menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada orang lain. Mulailah dari diri sendiri, keluarga, kemudian kepada orang lain. Yang terakhir, meneladani sifat fatonah. Hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Agar kita bisa cerdas dan pandai, kita sebagai seorang siswa harus rajin belajar. Nah, sekarang tugas kalian adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan panduan ayah maupun ibunda di rumah. Tulis nama, asal sekolah, dan jawaban kalian di kolom komentar ya. Cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Sampai berjumpa di pelajaran berikutnya. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa anak-anakku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.